Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran fikih. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meraih ketakwaan dengan puasa. Nah, hanya saja pada pertemuan kali ini kita melanjutkan lagi dari pertemuan yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Seperti itu ya. Jadi langsung saja ke materinya. Hal-hal yang berhubungan dengan puasa yaitu yang pertama ada qadha. Jadi qadha itu apa? Qadha itu adalah berpuasa pada hari selain bulan Ramadan yang dilakukan sebagai pengganti puasa yang batal pada bulan Ramadan. Nah, bisa juga dikatakan qadha ini adalah pengganti ketika salah satu seseorang atau seseorang umat muslim meninggalkan kewajiban yang di situ memang harus dilakukan pada saat itu. Seperti itu adalah pengertian dari qadha. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan puasa yang selanjutnya yaitu kafarat. Ini kafarat itu apa? Kafarat itu adalah maksud saya di sini adalah hukuman agama yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan beberapa jenis perbuatan dosa. Nah, di sini konteksnya ketika dikaitkan dengan bulan Ramadan atau dengan puasa Ramadan, yaitu kafarat ini dilakukan atau bentuknya kafarat ini adalah menyengaja berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Itu adalah maksud dari kafarat pada bulan Ramadan. Seperti itu. Itu adalah bisa juga dikatakan kafarat itu adalah hukuman ya, atau denda. Di situ bisa berupa denda atau hukuman yang nantinya akan dilaksanakan oleh umat muslim ketika melanggar dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang selanjutnya terkait hal-hal yang berhubungan dengan berpuasa ya, yaitu ada fidyah. Fidyah itu yaitu memberi makanan kepada fakir miskin sebagai pengganti satu hari puasa wajib pada bulan Ramadan yang ditinggalkan. Nah, fidyah ini bisa juga dikatakan adalah bentuknya sesuatu ya yang diberikan kepada fakir miskin. Kan tadi sudah membahas tentang kafarat ya. Kafarat tadi kan ketika orang tidak berpuasa atau menyengaja berhubungan suami istri pada siang bulan hari maksud saya di sini pada siang bulan Ramadan, itu dendanya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Namun apabila tidak bisa, mereka memberikan makanan lah. Bentuk makanannya seperti ini kalau di dalam syariat Islam, makanan yang di sini adalah bentuk dari denda ketika orang melakukan pelanggaran, itu namanya adalah fidyah ya. Kurang lebihnya penjelasannya seperti itu tentang fidyah. Jadi saya ulangi lagi, fidyah itu adalah memberi makan pada fakir miskin sebagai pengganti satu hari puasa wajib pada bulan Ramadan yang ditinggalkan. Jadi fidyah ini juga tidak berlaku pada kafarat saja ya. Jadi bagi orang-orang yang di situ meninggalkan puasa Ramadan, bentuk penggantinya yaitu namanya fidyah. Dan fidyah ini bisa bermacam-macam. Hanya saja di sini fidyah berupa makanan atau memberi makanan kepada fakir miskin. Itu adalah namanya fidyah. Kemudian pembahasan selanjutnya di pembahasan kita pada hari ini yaitu kita membahas hikmah puasa. Hikmah puasa itu yang pertama meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan rasa solidaritas sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Kemudian yang ketiga yaitu melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik. Sidik itu bisa juga diartikan sebagai jujur. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengistirahatkan organ-organ dalam tubuh, dan yang terakhir menyehatkan jasmani dan rohani. Dan itulah adalah hikmah dari melaksanakan puasa. Jadi ada 6 ya di sini yang sudah saya sebutkan tadi.
Kemudian di sini di akhir pertemuan saya ada tugas buat adik-adik ya, supaya nanti adik-adik bisa lebih mengingat dari materi apa yang sudah saya sampaikan. Jadi tugas yang pertama yaitu ada 5 saja ya. Di sini 5 saja, saya harap adik-adik mengerjakan semuanya tidak terkecuali. Karena di sini soalnya hanya 5 saja ya. Kemudian nanti formatnya akan saya sampaikan di forum Google Classroom. Silakan adik-adik nanti cek kembali ya Google Classroom-nya di situ. Nah, pengumpulannya nanti juga di situ. Jadi adik-adik bisa langsung mengirimnya lewat Google Classroom berupa file foto. Nah, hasil tugasnya nanti bisa difoto, kemudian setelah itu dikirim di forumnya kelas 8. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tugas yang pertama saya bacakan, itu jelaskan pengertian secara bahasa. Maksud saya di sini jelaskan pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Jadi di sini ada 2 ya. Permintaannya ada 2. Kalau diminta secara bahasa ya ditulis bahasa, kemudian istilahnya juga disebutkan. Jadi jangan salah satunya, jadi kedua-duanya. Kemudian yang kedua, soal yang kedua yaitu apa yang kamu ketahui tentang puasa Arafah. Nah, puasa Arafah itu apa? Silahkan adik tulis pengertiannya. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan puasa nadar? Puasa nadar itu apa? Silahkan ditulis nanti juga itu jawabannya seperti apa. Kemudian yang keempat, siapa yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa? Itu siapa saja? Silahkan dicantumkan juga. Dan yang terakhir yaitu sebutkan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, 5 ini nanti silahkan adik-adik kerjakan di rumah. Waktunya hanya 1 hari saja ya. Jadi hari ini nanti saya tunggu sampai jam 23 paling lambat. Nah, di situ nanti saya tutup forumnya. Jadi saya ingatkan kembali supaya tugas yang sedikit ini adik perhatikan dengan benar-benar. Kurang lebihnya seperti itu. Dan terima kasih kepada adik-adik untuk partisipasinya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.